Nama saya Ica Albani Ulfa, saya dari kelas Ilmu Hadis 2. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah software hadis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sedikit ilmu hadis. Mari ke slide pembahasan. Sebelum memulai pembahasan, kita harus mengenal dulu yang namanya ilmu hadis. Ilmu yang arti sederhananya yaitu pengetahuan, dan hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya, para ulama ilmu hadis banyak memberikan definisi, mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis diroyah. Selanjutnya, ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu kepada sahabat dan tabi'in. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, perbedaan riwayah dan diroyah. Riwayah yaitu fokusnya hanya mempelajari periwayatan riwayah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW tanpa mempelajari sahih dan tidaknya suatu hadis, baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu marfu, atau disandarkan pada sahabat yaitu mauquf, dan atau disandarkan kepada tabi'in atau maqtu. Sedangkan diroyah yaitu fokusnya pada pengetahuan hadis, baik dari segi keadaan, sanad, dan matan, apakah telah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang diterima atau tertolak, seperti perkembangan pengodifikasiannya pada masa abad ketiga Hijriah. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu metode perbandingan, yaitu para ahli akan mengolah dan menganalisis dokumentasi hadis tersebut dari berbagai segi dengan cara membandingkan antara satu dengan yang lain, yaitu hadis perlu penelusuran suatu hadis dari berbagai buku induk hadis agar mendapatkan dokumentasi hadis secara utuh, yaitu sanad dan matanya, sebagai upaya mengumpulkan data. Kemudian, dari hasil penelusuran tersebut akan didapatkan sanad yang berbeda dan terkadang redaksi matan pun juga berbeda, sekalipun maknanya sama. Akhirnya para ahli menggunakan metode perbandingan. Selanjutnya yaitu metode kualitatif deskriptif, yaitu dilakukan untuk menjelaskan semua komponen tersebut baik yang berkaitan dengan sanad ataupun matan. Jadi, penelitian ini digunakan dalam menjelaskan biografi seseorang, perawi, atau seluk-beluk perawi tersebut. Selanjutnya yaitu normatif, digunakan untuk menganalisis data dokumentasi hadis yang berkaitan dengan kritik internal atau adakhili, yaitu kritik matan. Pendekatan ini dapat digunakan dalam rangka pemecahan suatu masalah, yaitu dengan menawarkan norma-norma kaidah-kaidah dan resep-resep dalam dimensi rasionalitas dan moralitas, akli dan akli sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama ahli hadis. Selanjutnya yaitu pendekatan historis, yaitu kesejarahan digunakan dalam ruang kritik eksternal, yaitu sanad, karena sunnah merupakan fakta sejarah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat, dan pengakuan Nabi. Jadi para ahli hadis berpendapat bahwa studi matan hadis atau ilmu hadis riwayah tidak berarti jika tidak disertai dengan ilmu hadis diroyah, yaitu analisis kesejarahan terhadap perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, bahkan sifat-sifat dan keadaan para transmitter atau perawi hadis dan matanya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam ilmu hadis, istilah-istilah dalam periwayatan, sanad,
yaitu mata rantai perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Selanjutnya yaitu lambang, penyandaran berita yang dilakukan oleh setiap pembawa berita dalam mata rantai sanad menggunakan ungkapan-ungkapan kata-kata yang melambangkan pertemuan langsung, mutasil, atau tidaknya. Matan, yaitu beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Selanjutnya, mukharrij atau perawi hadis yaitu penyebut periwayatan seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Keahlian seperti Amir Al-Mu'min, Al-Hakim, Al-Hujjah, Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Al-Musnid, Thalib, Al-Hadis. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan generasi perawi seperti Tabaqat, yaitu kaum yang berdekatan atau sebaya dalam usia isnad atau dalam isnad saja. Selanjutnya itu sahabat, orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengah menurut pendapat yang benar. Selanjutnya yaitu tabi'in, orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam beragama Islam. Selanjutnya yaitu faedah mempelajari ilmu hadis. Yang pertama, mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. Yang kedua yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring atau filterisasi dan mengklasifikasikan ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana yang hadis diterima dan mana yang ditolak. Selanjutnya yaitu mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengodifikasikannya ke dalam berbagai kitab ilmu hadis. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.